Hai kawan-kawan, hiring partners, dan instructor sekalian. Pada hari ini, kami dari tim Let's Meet akan mempresentasikan hasil karya dari tim kami. Namun sebelum kita membahas tentang aplikasi kami, mari kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Pada masa transisi pandemi seperti saat ini, mulai bertebaran event-event offline maupun online di sekitar kita. Namun tidak semua user mengetahui tentang informasi event ini. Sehingga dari kami berpikir, mengapa kita tidak membuat media penghubung saja, yang dimana user dapat mencari event yang mereka inginkan. Sehingga diharapkan user dapat menjalin relasi baru dengan orang baru ataupun menempatkan minat baru dari event yang mereka ikuti. Let's Meet adalah aplikasi yang dibuat agar user bisa menemukan dan bergabung dengan berbagai event secara online maupun offline. Selain itu, user juga bisa membuat dan mengadakan event di aplikasi ini. Kurang lebih, workflow aplikasi kita seperti ini. Klien berkomunikasi dua arah dengan server. Server akan menyimpan dan mengambil data dari database kami, yaitu PostgreSQL. Apabila ada request token video dan token chat dari klien, maka server akan menerima dan mengolah request tersebut. Kemudian, request token akan dikirimkan ke Agora. Agora akan mengembalikan respon berupa token ke server, yang kemudian server akan mengirimkan token tersebut ke klien. Token video dan token chat ini akan digunakan untuk menjembatani request atau respon antara klien dan Agora ketika klien menggunakan fitur chat atau video conference. Untuk request dan respon dari klien ke Google Maps API, kami menggunakan API key yang telah di-generate di akun Google Developer. Kemudian API key ini digunakan untuk mengirim request dari klien saat mencari lokasi berdasarkan koordinat dan mencari koordinat berdasarkan lokasi. Untuk teknologi yang kita pakai pada front-end, kita menggunakan Vue.js dan Vuex sebagai user interface dan single page application framework. Tailwind sebagai CSS framework, Agora.io yang menyediakan layanan live chat serta video conference, Google Maps, serta Axios untuk mengintegrasikan klien pada server. Berikut adalah backend tag yang kami gunakan. Node.js dan Express sebagai base dari aplikasi kami, SQL sebagai ORM, JSON Web Token untuk authentication user, Postgre untuk database, Imagesheet.io untuk upload gambar, Multer untuk menghandle file gambar di backend, Axios untuk melakukan request API Imagesheet, dan Jest untuk melakukan automated test server. Dan inilah adalah orang-orang di balik aplikasi Let's Meet. Yang dimulai dari saya, yaitu Noval. Saya memiliki background dari teknik refrigerasi dan tata udara. Dan pada proyek ini, saya menangani bagian front-end-nya, terutama pada bagian halaman video conference-nya. Halo, perkenalkan semua, nama saya Damar Jatisri Bantolo. Saya background-nya teknik mesin, dan saya di sini berperan sebagai full stack developer. Di proyek kali ini, di bagian backend saya bertanggung jawab dalam pembuatan token chat dan video dari Agora, filtering event, error handler, serta initialization atau setup server. Pada bagian front-end, saya bertanggung jawab dalam pembuatan fitur chat, dan saya ikut berpartisipasi dalam pembuatan fitur create dan edit pada event. Selamat siang, perkenalkan saya Farhandi Angesti. Pada proyek kali ini saya bertugas sebagai front-end developer yang bertanggung jawab untuk mengerjakan layouting atau templating pada tampilan web, serta routing pada tiap halaman yang ada. Halo semua, perkenalkan nama saya Frank Alfiansyah. Background saya adalah teknik informatika, dan di proyek kali ini saya berperan sebagai back-end developer, yang mana saya bertanggung jawab dalam pembuatan skema database, server, testing, pembuatan endpoint untuk CRUD terhadap user dan event, dan saya juga bertanggung jawab dalam pembuatan authentication dan authorization flow. Oke, nama saya Giovanni Putri Andini, background saya psikologi. Saya berperan sebagai back-end developer. Pada controller, saya ikut membantu pada filter that event. Pada middleware, saya menambahkan error handler, pemasangan Multer, Imagesheet.io, validation Imagesheet, dan testing. Selanjutnya kita akan mengecek testing dari kode kita sendiri.
Hasil tes server kita adalah 98,73%. Ini menandakan server bekerja sesuai dengan yang kita rancang. Setelah kita melakukan tes kode, kita akan langsung melakukan demo saja. Mari kita langsung menuju ke halaman dari Let's Meet itu sendiri. Ketika user masuk ke dalam halaman Let's Meet, mereka akan langsung disuguhi dengan landing page, di mana pada landing page tersebut memiliki satu search input yang dapat dimasukkan nama event yang ingin mereka cari, sehingga mereka dapat langsung mencari apa yang ingin mereka inginkan eventnya. Namun jika user sudah memiliki akun, mereka dapat langsung login saja atau sign in dengan akun tersebut. Di sini saya akan melakukan login dengan ID saya, yaitu Novel Budiman. Di sini saya dapat langsung mencari event yang ingin saya datangi. Kita dapat mencarinya satu persatu dari event-event yang sudah dibuat oleh user-user lain. Kita dapat lihatnya ada begitu banyak. Kita dapat mencarinya juga di sini melakukan filter apa yang ingin kita cari, ataupun jika ingin dicari berdasarkan kapan event itu dilaksanakan, ataupun apakah eventnya itu online ataupun offline. Seberapa jauh event itu dilaksanakan, kita lihat di 200 km. Kebetulan saya berada di Bandung, sehingga 200 km itu sekitar di Jakarta atau Bekasi. Kemudian kita dapat mencari berdasarkan kategorinya di sini. Namun bagaimana jika user ingin membuat event yang belum ada di sini, atau ingin mereka organize sendiri eventnya? Mereka dapat langsung membuat event tersebut. Di sini saya sudah melakukan pengisian data create eventnya, di mana saya akan membuat event Hacktivate Batch Graduation After Party. Siapa tahu nanti ingin melakukan video conference bagi anak-anak batch 16 begitu. Di sini saya sudah melakukan inputnya, kita langsung saja submit. Di mana jika sudah tersubmit, data ini akan langsung masuk ke halaman My Event List. Di sini sudah terdapat banyak event, di mana event ini adalah event-event yang dia ikuti ataupun dia buat. Kemudian bagaimana jika dia ingin datang ke satu event, jika sudah waktunya event tersebut, dia dapat melihat di mana event tersebut dilaksanakan, berapa orang yang mengikuti event tersebut, dan kapan tanggalnya, dan lokasinya pula. Begitu. Lalu bagaimana jika eventnya online? Bagi event-event yang online, mereka dapat langsung membuka halaman event detailnya tersebut, dan langsung mengikuti video conference dengan mengklik join meet ini. Di sini kita akan disuguhi dengan modal yang mana user akan ditanya terlebih dahulu apakah mereka sudah siap untuk melakukan video conference. Di sini saya sudah siap, maka saya klik join. Oh, hai semuanya, teman-teman. Saya sudah ada di dalam event ini. Di sini saya sebagai host, saya dapat langsung membuka kamera saya di sini, ataupun saya bisa membuka image saya di sini, tapi saya disable terlebih dahulu. Di sini juga sebagai host saya mendapatkan privilege untuk memberikan screen share dari device saya. Bisa saya melakukan screen share. Nah, sudah bekerja dengan baik. Namun bagaimana jika ada user yang tidak dapat membuka mic mereka ataupun tidak dapat melakukan open cam? Mereka dapat berkomunikasi menggunakan fitur chat yang sudah disediakan pada halaman ini. Sini langsung saja kita melakukan chat. Halo teman-teman semuanya. Begitulah untuk demo aplikasi dari Let's Meet begitu. Demikian dari tim Let's Meet, semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi user-user yang membutuhkan dan mencapai apa yang mereka inginkan. Sekian dan terima kasih.